Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah dan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan pemberian upah tenaga kerja borongan. Studi kasus di CVRS Venezelo, Desa Bunter, Kabupaten Sumedang. Dan perkenalkan, nama saya Zahra Viola Sari, NPM 110216056, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Dosen pembimbing pertama saya adalah Ibu Dr. Neneng Nur Hasanah, DRAM Hum. Dosen pembimbing kedua saya adalah Bapak Muhammad Yunus, SHI, MESY. Adapun topik pembahasannya, yang pertama, alasan mengapa saya mengambil judul penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah dan juga tujuan penelitian. Lalu yang kedua, metode dan teknik penelitian, serta yang ketiga, hasil dan juga kesimpulan. Latar belakang masalah, sebagaimana kita ketahui bahwa upah merupakan hak pekerja dan juga kewajiban perusahaan yang harus ditunaikan secara baik dan juga adil. Sebagaimana pekerja menganggap perusahaan sebagai tempatnya untuk mencari nafkah dan sumber jaminan hidup bagi dia dan keluarganya. Oleh karena itu, dalam pemberian upah tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam pelaksanaan aturan pemberian upah yang dilakukan di CVRS Venezelo, Desa Bunter, Kabupaten Sumedang, bahwa terdapat aturan yang memberatkan salah satu pihak karena tidak disebutkan pada awal perjanjian apakah terdapat upah mengupahnya atau tidak, sedangkan pekerja baru mengetahuinya saat setelah pelaksanaan pekerjaan dilakukan. Hal ini tidak sesuai dengan teori fikih muamalah dan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama adalah untuk mengetahui aturan pemberian upah tenaga kerja borongan menurut fikih muamalah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lalu untuk mengetahui pelaksanaan pemberian upah tenaga kerja borongan yang diterapkan di CVRS Venezelo, Desa Bunter, Kabupaten Sumedang, dan untuk mengetahui tinjauan aturan pemberian upah tenaga kerja borongan menurut fikih muamalah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan upah tenaga kerja borongan di CVRS Venezelo, Desa Bunter, Kabupaten Sumedang. Metode dan teknik penelitiannya, yang pertama adalah jenis penelitiannya adalah kualitatif, sumber datanya adalah primer dan sekunder, jenis datanya adalah penelitian lapangan, teknik pengumpulan datanya wawancara dan studi literatur. Teknik analisis datanya mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabar ke dalam unit-unit, membuat kesimpulan pada setiap pembahasan, dan pendekatan penelitiannya adalah yuridis normatif. Perjanjian kerja yang dibuat antara CVRS Venezelo dengan para pekerjanya adalah perjanjian secara tidak tulis yang memuat beberapa poin. Yang pertama, bahwa status kerjanya adalah tenaga kerja borongan. Penerapan aturan yang dibuat perusahaan yaitu agar pekerja berada di gudang mulai hari Senin hingga hari Jumat tanpa terkecuali. Lalu upah yang diterima hanya berdasarkan barang yang selesai dikerjakan saja. Waktu kerja tidak ditentukan, adanya jatah makan perharinya, tidak ada jaminan kerja, dan upah diberikan 1 minggu sekali pada hari Sabtu. Adapun syarat ijaroh ataupun syarat upah mengupah dalam Islam, yang pertama, adanya pernyataan kemauan dan niat dua pihak yang melakukan kontrak atau perjanjian. Terus yang kedua, kedua belah pihak yang melakukan kontrak memiliki kecakapan hukum. Yang ketiga, upah harus berupa mal mutakawin yang diketahui kejelasan upah kerja yang didapatkan. Asas penetapan upah menurut Al-Quran dan hadis, yaitu bahwa yang pertama harus memperhatikan asas keadilan yang terdiri dari keadilan distributif dan keadilan harga kerja, lalu asas kelayakan hidup dan asas kebajikan, sebagaimana Quran Surat An-Nisa ayat 29. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa dalam pemberian upah harus adanya kejelasan yang diatur dalam pasal 88 ayat 3 huruf F, H, dan I. Bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang diperhitungkan dengan upah, struktur, dan skala pengupahan. Lalu pada pasal 77 menyebutkan bahwa waktu kerja tenaga kerja borongannya adalah 7 hingga 8 jam satu harinya. Adapun harus adanya jaminan kerja sebagaimana pasal 11 ayat 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Cap 150/Men/99 bahwa tenaga kerja borongan yang bekerja 3 bulan secara berturut-turut wajib mengikut sertakan ke dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Lalu pelaksanaan pemberian upah tenaga kerja borongan yang dilakukan di CVRS Venezelo, Desa Bunter, Kabupaten Sumedang, bahwa syarat ijarahnya itu belum terpenuhi. Terus upahnya itu tidak berupa buta kawin yang diketahui dengan jelas. Lalu upahnya yang diterima itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, masih adanya tindakan sewenang-wenang terhadap aturan yang dilaksanakan. Lalu waktu jam kerjanya itu tidak diperhatikan dengan baik, kapan akan dimulai dan kapan akan berakhirnya, dan waktu pembayaran upahnya itu terkadang tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat di awal. Adapun kesimpulannya bahwa pemberian upah tenaga kerja borongan menurut fikih muamalah harus memenuhi rukun dan syarat akad ijaroh, lalu asas-asas yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu bahwa upah tenaga kerja borongan harus diberikan atas dasar volume pekerjaan atau satuan hasil. Lalu
waktunya itu 7 hingga 8 jam. Dan pelaksanaan pemberian upah tenaga kerja borongan yang diterapkan di CVRS Venezelo Desa Bunter Kabupaten Sumedang itu pada saat melakukan akad itu tidak dijelaskan bahwa tidak adanya upah mengupah atas aturan yang diberlakukan oleh perusahaan, dan pemberian upah tenaga kerja borongan yang dilakukan di CVRS Venezelo Desa Bunter Kabupaten Sumedang menurut Fikih Muamalah itu tidak memenuhi syarat akad ijarah, yaitu kesepakatan kedua belah pihak dan mal mutakawin upah yang diketahui dengan jelas harga atas manfaatnya. Lalu kalau menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan upah tenaga kerja borongan, bahwa masih kurangnya pengetahuan pihak perusahaan dalam pelaksanaan pemberian upah tenaga kerja borongan yang sebenarnya menurut undang-undang. Sekian pemaparan presentasi hasil penelitian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.